Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Pitiani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan mengajukan pendapat tentang tugas PKN. Dalam pelaksanaan kerjanya pekerjaan terdapat tumpang tindih. Tumpang tindih adalah overlapping, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa suatu pekerjaan yang sama dilakukan oleh beberapa orang yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang menghasilkan pekerjaan ganda atau kembar. Tumpang tindih pekerjaan juga bisa bermaksud meringankan pekerjaan. Namun, tanpa disadari, rasa tumpang tindih ini mengganggu keharmonisan dan konsentrasi dalam bekerja dan mengakibatkan setiap lembaga merasa lebih tahu dari lembaga lain. Dan yang pasti, inilah yang menyebabkan kebisingan antar negara. Agar tak terjadi tumpang tindih, maka harus dilaksanakan koordinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Ardiansah, kelas 10 MIPA 2. Apa pendapat kalian tentang di rumah aja atau belajar di rumah? Pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah, setuju. Karena agar mengurangi beban para tenaga medis dan dengan cara ini kita bisa memutus penyebaran virus corona tersebut. Semoga penyebaran virus corona gak nambah lagi. Yang sudah tertular bisa sembuh lagi, dan semoga masalah virus corona di Indonesia ini cepat selesai. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama adalah laut teritorial. Adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Yang kedua ada landas kontinen, merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai, tetapi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih. Yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif. Apa itu zona ekonomi eksklusif? Yaitu zona yang luasnya 200 mil laut garis pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan dan juga atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Madani, kelas 10 IPS 2. Zona laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sedangkan landasan kontinen ialah laut yang secara geografis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif atau Z adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Fidela Anggraini dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan berpendapat mengenai di rumah aja atau belajar di rumah. Saya sangat setuju 100% kepada pemerintah untuk mengeluarkan aturan belajar di rumah bagi para pelajar dan mahasiswa. Karena salah satu untuk pencegahan penyebaran virus corona yaitu menjaga jarak aman antar sosial atau social distancing. Tetapi di balik itu, belajar di rumah lebih berat dibandingkan dengan belajar di sekolah. Mengapa? Karena guru-guru hanya memberikan tugas yang begitu banyak dan harus terselesaikan secepat mungkin. Padahal jika di sekolah, tugas tersebut bisa selesai untuk minggu depan.
Dan menurut saya, Bapak Ibu guru kurang berkomunikasi dengan para siswa, hanya memberikan tugas yang begitu banyak, tetapi tidak dijelaskan seperti halnya di kelas seperti biasa. Menurut saya, jika Bapak Ibu guru lebih dekat berkomunikasi dengan para siswa, mungkin para siswa akan lebih bersemangat untuk belajar di rumah. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa, asal kelas dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapatkan perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing, pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik, mal, bioskop, stadion, sekolah, dan tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah, siswa dan mahasiswa sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herfila Nuranisa dari kelas 10 MIPA 1. Semangat bela negara di rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diteruskan langsung oleh Presiden Joko Widodo, yaitu saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Himbauan social distancing menurut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak berpergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Menggunakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah seperti mahasiswa dan siswa, sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Daniel Putri dari kelas 11 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah ialah setuju tidak setuju karena masing-masing memiliki dampak positif dan negatif. Tetapi menurut saya pribadi, belajar di rumah itu sangat melelahkan dan membosankan. Kenapa? Karena saya harus melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Pertama, membersihkan rumah dan belajar. Bagi saya itu tidak ada istirahatnya kecuali di malam hari dengan tidur. Tetapi mungkin ada baiknya juga selain menghindari terinfeksinya virus corona. Sebagian pembelajaran juga bagi saya tidak efektif karena kurangnya pemahaman pembelajaran, kurangnya mengerti tentang materi yang dipelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alianti dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan tentang penggalan bela negara menghadapi corona dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing, pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya.
Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah. Siswa dan mahasiswa sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, dan hingga membatalkan ujian nasional 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Fuji Lestari dari kelas 10 MIPA 1. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius dari seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter. Tidak bepergian ke area publik, mal, bioskop, stadion, sekolah, dan tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar di rumah bagi siswa dan mahasiswa, sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Cakrawati, kelas 10 MIPA 2. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen merupakan daratan di dasar laut di luar wilayah teritorial dengan ukuran kedalaman maksimal 200 mil, maka negara yang bersangkutan dapat menggali kekayaan alamnya. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari di garis dasar pantai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Madania dari kelas 10 MIPA 1. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter. Tidak bepergian ke area publik, mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah. Siswa dan mahasiswa sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renati Julia Jahra dari kelas 10 MIPA 2. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda-beda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renati Julia Jahra dari kelas 10 MIPA 2. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda-beda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aldianti dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan berpendapat tentang belajar dari rumah. Menurut saya, belajar dari rumah itu sangat menyenangkan karena tidak ada yang mengganggu dan bisa berpikir secara jernih. Tapi di rumah juga sangat membosankan karena tidak ada teman bermain dan menghibur kita. Kalau gak ada guru yang mengirim tugas, rasanya sangat bosan karena kita sudah terbiasa mengerjakan tugas secara online. Kadang kita juga suka bingung kenapa guru itu belum mengirim tugas, sedangkan kita sudah menunggunya. Tapi waktu guru mengirim tugas ada 2 tugas dalam sehari, dan di situ pula ditambah lagi tugas 1, sedangkan tugas yang satu lagi belum diselesaikan. Sebagai murid, kita juga tidak bisa mengerjakan 3 tugas dalam sehari. Ada saatnya untuk beristirahat, setelah itu dilanjut kembali mengerjakan tugasnya. Saya pengen guru mengirim tugas sesuai dengan jadwalnya masing-masing agar siswa tersebut bisa bernafas lega dengan mengerjakan tugasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana dari kelas 10 MIPA 1. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapatkan perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ia berkata, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntutnya adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak berpergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah untuk siswa dan mahasiswa, sholat wajib dari rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga pembatalan UN 2020. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitria dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan memberikan alasan tentang belajar di rumah. Saya mempunyai 2 alasan, yaitu yang pertama setuju. Menurut saya, belajar di rumah membuat kita menjadi lebih fokus dalam belajar, dan belajar di rumah jumlah murid tidak terlalu banyak. Hal ini menyebabkan kita akan lebih mudah menyerap ilmu dari pengajar, dan bisa lebih memberikan kemandirian dan kreativitas individual. Yang kedua, tidak setuju, yaitu kita cenderung mengerjakan individualisme, kurang bersosialisasi dengan orang lain, tidak dapat belajar berorganisasi dengan baik, dan yang terakhir, kita tidak bisa bertanya langsung kepada guru yang bersangkutan dalam materi yang tidak bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani, kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, jadi setiap lembaga mempunyai rangkaian kerja masing-masing, walaupun kita tahu rangkaian kerja dari lembaga lain, tapi kita tidak berhak mengurus kinerja dari suatu lembaga. Oleh karena itu, kita tidak usah ikut campur karena semua prosedur masing-masing. Kalau kita terlalu ikut campur dengan urusan orang lain, bisa membuat ketua lembaga beserta pejabat lainnya merasa tidak nyaman. Jadi, sikap seperti itu kurang baik dalam berorganisasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani, kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, jadi setiap lembaga mempunyai rangkaian kerja masing-masing, walaupun kita tahu rangkaian kerja dari lembaga lain, tapi kita tidak berhak mengurus kinerja dari suatu lembaga. Oleh karena itu, kita tidak usah ikut campur karena semua prosedur masing-masing. Kalau kita terlalu ikut campur dengan urusan orang lain, bisa membuat ketua lembaga beserta pejabat lainnya merasa tidak nyaman. Jadi, sikap seperti itu kurang baik dalam berorganisasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Sundari Rifai dari 10 IPS 1. Menurut pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah aja, saya setuju karena kita dapat terhindar dari menyebarnya virus corona yang semakin hari semakin bertambah. Kita dengan di rumah aja bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Jarang-jarang kan kita selalu kumpul dengan keluarga. Nah, dengan waktu ini kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Meskipun di rumah aja, kita harus tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, kalau tidak setujunya, saya bosan sih dengan di rumah aja ini. Tapi ini demi keselamatan kita, demi kebaikan kita semua. Kita hanya bisa mengikuti peraturan, mengikuti himbauan dari pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin mengutarakan pendapat saya tentang tugas PKN. Penerapan nilai Pancasila dan nilai Pancasila sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dan nilai Pancasila harusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, orang penjabat sudah sama sekali tidak mengindahkan nilai dan etika Pancasila. Dan seharusnya itu yang harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu menerapkan nilai Pancasila dan etika Pancasila. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menerapkan nilai dan etika Pancasila, begitupun arti dari nilai dan etika Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fatin dari kelas 10 MIPA 1 akan memberikan pendapat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah jauh dari yang sebenarnya, karena menurut saya itu termasuk kesadaran diri sendiri dan seharusnya pemerintah memberikan sesuatu yang bisa membuat masyarakat sadar diri, entah melalui media sosial atau televisi. Sekian pendapat dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fadila Maulana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang mengapa para pejabat bisa menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan bersikap arogan. Karena adanya persaingan di dalam organisasi sehingga saling menjatuhkan satu sama lain karena ingin mencapai keinginannya. Dalam menghadapi masalah, orang-orang tersebut hanya mengandalkan emosi, tidak dengan kepala dingin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dunia sedang berusaha untuk menahan penyebaran COVID-19. Berbagai negara mulai menerapkan kebijakan social distancing atau pembatasan sosial yang memaksa orang-orang untuk menghindari tempat ramai. Indonesia sendiri telah menerapkan social distancing, tindak yang bukan hanya menjaga kesehatan pribadi, tapi kesehatan orang banyak. Saya tahu ini susah. Saya tahu tidak semua orang punya pilihan untuk melakukan itu, tapi faktanya langkah-langkah ini sudah terbukti efektif di negara lain. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan hashtag di rumah saja. Dan saya mengajak teman-teman dan semua orang untuk jaga jarak, hindari keramaian, dan jangan lupa mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Semoga wabah ini segera berakhir dan dunia kembali membaik agar kita semua bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila Maulana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang tumpang tindih pekerjaan. Menurut saya, adanya tumpang tindih antar lembaga tersebut karena lembaga tersebut tidak ingin kalah dengan lembaga lainnya.
dan merasa ingin tahu tentang segala hal, sehingga mereka merasa lebih tahu daripada lembaga lainnya. Mereka tidak ingin kalah bersaing dalam segala hal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sandias dari kelas 10 MIPA 4. Dalam kasus pandemi corona ini, para pelajar terpaksa harus belajar di rumah atau dikenal dengan istilah di rumah saja. Nah, pendapat pribadi saya tentang istilah atau lebih tepatnya kebijakan pemerintah ini sangat-sangat bagus karena memperlambat penyebaran atau bahkan menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Seharusnya kita tetap melaksanakan pembelajaran online setiap hari pengganti sekolah. Jikapun tidak online, maka belajar sendiri itu lebih tepat untuk dilakukan. Tapi tentunya akan ada efek samping ketidaknyamanan seperti kurangnya komunikasi dan membuat keboringannya parah. Terlebih siswa pelajar yang tidak memiliki handphone atau alat komunikasi lainnya, tentunya itu menyulitkan bagi mereka. Maka dari itu tentunya guru-guru pun harus mempertimbangkan tugas yang diberikan. Harus melihat siswa yang tidak mempunyai keadaan seperti siswa lainnya. Sekian dari saya. Maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang semangat bela negara menghadapi pandemi corona dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh masyarakat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain, mengenakan masker, kemudian tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar di rumah, bekerja di rumah, penundaan pembayaran untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspeni Sapitri dari kelas 10 IPS 3. Menurut saya, belajar dari rumah tak kalah menyenangkan dibanding di sekolah. Misalnya, kita bisa memanfaatkan handphone untuk memperoleh segala informasi. Di sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan untuk belajar karena disitulah kita dapat berinteraksi dengan guru maupun teman. Semoga COVID-19 ini yang sedang mewabah di Indonesia segera berakhir, agar kita dapat melakukan pembelajaran di sekolah secara normal seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Berianto Alpon dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan memberikan pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah. Menurut saya, belajar di rumah bagi sebagian siswa kurang efektif karena materi yang disampaikan berupa file atau tulisan saja dan sulit untuk dipahami karena jarang adanya sesi tanya jawab antara guru dengan siswa. Bila siswa tidak mengerti apa tugas dan materi yang disampaikan oleh guru tersebut, sehingga siswa lemah dalam memahami materi yang disampaikan guru tersebut. Adapun dampak positifnya, yaitu
kita bisa memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19 ini, serta kita bisa memperdalam materi, dan kita juga bisa lebih leluasa dalam mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.